Indonesia memiliki potensi geografis yang sangat menguntungkan dalam mendukung majunya sektor pertanian. Keberadaan lahan di Indonesia menjadi sangat potensial bagi sektor pertanian karena secara geologi dilalui jalur pegunungan Sirku Pasifik dan Sirku Mediterania, di mana proses pembentukannya berasal dari gunung berapi yang subur. Faktor lainnya adalah iklim dan cuaca. Indonesia mengalami dua musim yang sangat bagus untuk budidaya pertanian, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dengan didukung beragam potensi yang menguntungkan serta mayoritas penduduk yang bergantung pada sektor agraris, produktivitas pertanian menjadi hal yang harus terus diperhatikan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Lalu, seperti apakah langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengangkat kesejahteraan para petani di Indonesia? Pertanian di Indonesia merupakan sektor potensial yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan oleh pertumbuhan ekonomi yang kian menunjukkan nilai positif pada kuartal kedua di sektor pertanian sebesar 16,24%. Namun demikian, tantangan dalam meningkatkan produktivitas pertanian memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Diperlukan pengelolaan pertanian melalui proses bisnis yang tidak hanya berhenti pada proses panen saja, tetapi hingga pemasaran. Pertanian berbasis korporasi menjadi strategi ideal untuk membangun kelembagaan ekonomi yang kuat bagi para petani di Indonesia. Saya minta kita fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau korporasi nelayan di sebuah provinsi sampai betul-betul jadi. Sehingga ini nanti bisa dijadikan benchmarking, bisa dijadikan contoh, bisa dikopi di provinsi yang lain, dikopi oleh kelompok tani dan kelompok nelayan yang lain. Pertanian berbasis korporasi petani menjadi sebuah strategi pengelolaan pertanian yang potensial guna menjaga pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang secara langsung juga berdampak pada nilai tambah dan kesejahteraan petani melalui usaha tani yang berkelanjutan dan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Seperti halnya bagi para petani di Desa Kebonharjo, Wangi, Pasean Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Lahan pertanian yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk pertanaman jagung konsumsi yang mengandalkan pasokan benih dari daerah lain, kini para petani di daerah tersebut mulai beralih menjadi produsen benih jagung hibrida atau F1 yang mampu menopang kebutuhan benih di berbagai daerah. Ini mengapa kita harus beralih ke pembenihan. Masalahnya banyak keuntungan yang kita peroleh, Pak. Yang pertama, keuntungan secara dohir maupun secara batin kita dapat. Secara batin kita dapat ilmunya, dapat teman banyak, dapat ilmu dari sana, dari sini, sehingga menambah wawasan kita untuk maju lebih ke depan. Dan yang kedua, masalah finansial. Ini jelas sangat-sangat menguntungkan bagi petani, Pak. Di Kabupaten Tuban, pemanfaatan lahan untuk penanaman jagung hibrida hingga tahun 2020 ini telah mencapai luas 560 hektar. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah daerah setempat untuk menjadikan Tuban sebagai kawasan mandiri benih jagung hibrida guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani dan memperbesar serapan tenaga kerja di daerah Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban merasa sangat bersyukur dan senang sekali Tuban dijadikan salah satu tempat untuk memberikan pembenihan jagung yang berkolaborasi. Karena dengan adanya program ini
pendapatan masyarakat semakin meningkat dari pendapatan hasil pertanian itu sendiri, dan juga bisa efisiensi karena dengan adanya bibit di Tuban ini harganya kan jauh lebih murah. Maka pemerintah Kabupaten Tuban sangat mendukung dan memberikan fasilitas mulai dari menyumbang, membantu tentang pengairannya, bornya, kemudian untuk alat tanamnya, alat panennya, dan untuk perontoknya, dan juga pembinaan pupuk dan sebagainya, sebagai bentuk syukur kami pada pemerintah pusat yang telah mengistimewakan Tuban dijadikan tempat pembenihan atau pertanian yang berbasis korporat untuk pembenihan jagung hibrida. Bahkan dari nilai tambahnya itu bisa 2-3 kali lipat. Yang mana kalau di konsumsi itu keuntungan bersih sekitar 5 juta, kalau ini bisa di atas 10 juta, bahkan adanya 15 juta.